Oke geng, selamat weekend. Hari ini nggak kerasa udah weekend lagi. Minggu keberapa nih? Minggu ke tiga, kedua ya. Minggu kedua di bulan April ya guys ya. Saham pilihan, rekomendasi saham, analisa saham mingguan dan analisa saham harian guys. Kita akan bahas saham-saham bank medium yang kecil-kecil mulai uget-uget akan ada kebangkitan kedua. Kita akan bahas itu dan juga list saham-saham yang mungkin bisa oke di mingguan dan di harian ya guys ya. Oke, kita lanjut, mungkin kita akan masuk ke pertama, mungkin kita masuk ke kita masuk ke JKSE ya guys ya. Seperti yang kalian lihat, JKSE-nya lumayan ya, berusaha bertahan di 6110. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau dia tembus guys, pertanyaannya apakah dia begitu tes supportnya dia nggak tembus lagi ke bawah. Kalau nggak ketembus lagi ke bawah, mungkin bisa lah ke 6276. Ya, nih lumayan kuat nih garis trend line yang sudah dibuat dari tahun ya 2021. 21 Januari 2021 ya, mudah-mudahan ya. Gue sih lebih seneng dia kalau dia sideways-nya di antara 6261 guys ya. Dan juga banyak sentimen positifnya. Kemarin kalau nggak salah GDP-nya Cina di reverse lagi gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa naik lumayan tinggi di quarter berikutnya, karena memang setelah dia minus 5% dia naiknya lumayan tuh ya guys ya. Oke guys, kita lanjut, mungkin kita masuk ke cacingmologinya gitu ya. Cacingmologinya salah. Cacingmologinya guys ya, kita ketik CCIDX huruf besar, sorry, CCIDX komposit ya guys ya. Nah ya guys ya, kalau kalian lihat dari sini kayaknya Agri udah lumayan ya, trade juga masih lumayan gitu ya, yang lain agak-agak. Dan ini yang kita akan bahas ya, finance gitu ya, yang mudah-mudahan dia menuju ke front runner ya. Nah, apakah saham-saham bank gedenya juga akan ikut? Masih question mark, tapi menurut gue ya lumayan lah, ada kebangkitan sedikit gitu ya guys ya. Lalu kita akan masuk ke komoditi ya. Komoditinya mungkin kita akan masuk ke sini ya guys ya. Pertama kita lihat mungkin komoditinya emas dulu ya, kemarin menjadi primadona ya. Emas kalau menurut gua kalau dia bisa tembus dari area 1788 1800 gitu ya, lumayan seru nih. Mungkin MDKA-nya juga akan naik dan yang lain-lain gitu ya. Lalu kita masuk ke investing.com. Ya, sebelum masuk investing.com kita lihat US Oil. US Oil juga karena ada deklarasi mengenai GDP ya. Cinanya lumayan, ininya juga lumayan. Nah, hari ini kemarin tuh lumayan naik ya, setelah dia di area di bawah 60, sekarang lumayan naik, mudah-mudahan nyampe ke 66 lagi gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat crude palm oil guys. Biasanya kalau yang gedenya naik, which is oil ya, maka dia juga akan naik. Kita lihat ya guys ya. Ya, mulai ada perbaikan ya guys ya. Nah, kalau dia di atas 3887 seru banget dan ini overall masih uptrend ya guys ya. Tuh ya, uptrend yang memang sudah dibuat gitu ya, trend line yang sudah dibuat dari sejak kejatuhannya, which is 14 Mei 2020 ya guys ya, sampai titik bottomnya sampai 6 Mei atau 14 Mei yang ada di sini sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan bertahan terus ya dan bisa ke 4203 nya. Oke. Lalu setelah itu ada Newcastle ya. Newcastle. Oke. Newcastle gue ganti ya di sini ya. Ini juga sama ya guys ya. Nah, mudah-mudahan memang terbukti akan ada kenaikan ya. Gua akan melihat ini lumayan ya. Dan kalau misalnya GDP-nya naik memang di mungkin saham-saham emiten kita juga lumayan ya. Kita coba lihat aja nanti apakah beberapa saham-saham emitennya lumayan atau enggak. Ya, kita mungkin nanti kita taruh di sini ada Indi, Adro dan Indi, Andro, PTBA ya.
Oke, sip. Kalau kayak gitu kita lanjut ya guys ya. Dari situ kita akan masuk ke nikel. Ya. Mungkin kemarin banyak yang penasaran nikelnya apakah dia udah mulai naik atau enggak Om dan segala macam gitu ya. Gimana puasanya? Tuh buat yang teman-teman puasa. Moga-moga lancar ya, jaga kesehatan selalu guys. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke nikel ya. Masih turun ya guys ya, mungkin hari Selasa baru kita bisa lihat lagi gitu ya. Area-areanya mungkin kalau dia flat terus sih masih nggak apa-apa ya. Cuman kalau area-areanya dia jebol dari area-area sini guys. Ya, jebol dari area-area sini. Bentar ya. Ya, dari area-area 15397 kalian harus hati-hati ya, jangan sampai kalau dia jebol dari 15628 mungkin stay out dulu karena dia mungkin baru akan ada pantulan dari di area 14775 ya atau di 15331. Oke? Itu beberapa komoditi guys. Kita masuk mungkin ke topik kita yaitu bank tut ya, bank tut yang kecil-kecil. Ya, mungkin gue akan bahas juga bank-bank yang besar gitu ya. Bentar ya, ini gue ganti dulu. Nah, pertama mungkin kita lihat misalnya BBRI. Ya. Nah, BBRI kalau menurut gue masih turun ya guys ya. Kalian harus hati-hati ya. Kalau dia bisa tembus besok 4490, mungkin dia bisa ke 4710 ya. Lalu ada BBCA. BBCA juga sama ya guys ya. Apakah ini masih akan kuat atau enggak? Ya, kalau dia kuat bisa tembus dari 32, oke lah, bisa ke 33.000 ya. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat guys, di sini dia merah dan besok merah lagi ya ke arah 37.700, mungkin baru ada pantulan di 29 ribuan ya. Jadi harus hati-hati guys. Tentunya kita doain supaya dia naik. Ya. Lalu setelah itu ada BBNI, beberapa teman-teman yang mempunyai gitu ya, juga sama ya, merah di weekend kemarin gitu ya. Mudah-mudahan bisa mantul di 5825, kalau enggak harus hati-hati ya. Apalagi kalau dia jebol ke 5725 atau 5525. Oke. Nah, sekarang terus habis itu kita akan ngomongin mengenai bank-bank kecilnya ya, medium lah ya. Yang bukan bank-bank besar. Contohnya adalah BNLI. Ya, BNLI kalau menurut gua nih mulai ada kebangkitan. Kalau dia tembus dari 2400 guys atau 2500, mungkin dia bisa menuju ke area 2880. Kalau benar dia di situ SL-nya kalian taruh di 2230 ya. Coba beli di 23 atau 24 ya. Baik, setelah itu lalu ada Bank Net Syariah ya guys ya. Nah, ini udah lumayan tinggi ya guys ya. Dan ini ada merah sedikit. Biasanya kalau dia merah kayak begitu, dia biasanya akan ada merah sampai 4 hari sebelumnya ini. Jadi kalau kalian mau TP, kalau besok merah lagi mungkin ya, kalian tungguin aja. Ini biasanya pantulannya biasanya di averagesnya yang ada di sini nih guys ya. Jadi kemungkinan mantul di 3330 ya guys ya. Atau kalau besok merah ya. So be careful, hati-hati ya guys. Gitu. Oke, lanjut setelah itu ada bank. Lalu ada Bina. Pulang-pulang ke Bina Ria. Ya. Nah, ini lumayan sih guys ya. Ini masih uptrend. Kalau gua buat yang swing tunggu downtrend swingnya koreksinya dulu gitu ya di 1745 atau 1800 gitu ya. Kalau dia mantul baru kalian boleh beli. Kalau kalian mau fast trade ya monggo-monggo aja. Cuman kalau yang buat swing tunggu dulu, sabar gitu ya, 1-2 hari. Kalau dia koreksi dan mantul lagi boleh diambil. Oke. Lanjut setelah itu ada Arto. Ya. Bang Jago kalau menurut gua masih kenceng nih ya guys ya. Nah, ini kan mungkin karena dia mempunyai sentimen sendiri dengan Gojek dan Topetnya. Nah, SL kalian taruh di 10825 ya atau di 10
200 gitu ya, SL ya. Beli di area 11.475, mudah-mudahan nyampe 13.000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada ini Artonya masih ada di sini. Oke. Ya, lalu setelah itu ada BBHI dan BBTG ya. Pertama BBHI ya dengan ada sentimen positif. Nah, kalau gua akan lihat bahwa kan dia kalau nggak salah berubah nama apa whatever lah. Nah, kalau dia tembus 17.35 mungkin oke ya. Bentuknya sih sekarang kayaknya sepertinya akan naik ya guys ya. Untuk copetan mungkin oke gitu ya. Tapi untuk swing kalian tunggu di area 17.05 dan mungkin bisa nyampe 2.400-nya. Oke, SL-nya kalian taruh di bawah 14.40. Lalu setelah itu ada BGTG. BGTG guys, BGTG ini masih downtrend ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Mungkin kalau dia naik besok ya, mungkin ya paling nyampe 136. Ya, jadi kalau mau kalian trap aja di area 125, nyampe lepas di 136 140, SL di bawah 114 ya. Lalu setelah itu ada BTPS. BTPS guys, ya masih downtrend ya guys ya kalau menurut gua gitu ya. Gua akan tunggu dia di 36 ya, masih jauh sih gua gitu ya. Ini pun juga kalau misalnya dia naik guys, mungkin mentoknya di 3320. Ya, mudah-mudahan gua salah ya, tapi kayaknya sih seperti itu karena ini support yang lumayan kuat akan menjadi resisten yang lumayan kuat gitu ya guys ya. Lalu setelah itu setelah BGTG ada BTPS udah tadi ini BTPS lalu ada BRIS. Ya. BRIS Bank Syariah Indonesia gitu ya. Ini juga masih belum kuat ya. Kemarin sempat naik terus turun lagi nih guys. Nah, apakah dia bisa tembus dari 2520 dan 2750 itu yang menjadi pertanyaan gua gitu ya. Kalau dia di atas 2800 atau 2750 mungkin gua akan melirik dia. Tapi kalau untuk saat ini walaupun dia flat kayak begini, gua masih merasa bahwa dia akan ada potensi turun. Jadi, kalau gua tunggu dia benar-benar pantul di 25 atau 28-nya. Jadi ya, kalau kalian mau ngambil, monggo-monggo aja sih. Cuman kalian harus tahu resikonya bahwa dia akan flat ataupun dia akan turun lagi bisa sampai ke 1660. Oke. Lanjut setelah itu ada BNGA. Ini juga lumayan ya guys ya, lumayan gitu ya. Kalau misalnya dia tembus ya, mantul lagi besok di 1105-nya, mungkin dia bisa ke 1160. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya gua akan nunggu dia kalau di atas 1170, mungkin dia bisa ke 1280 atau 1300 ya kalau dari sini. Ya, kalau kalian mau ngambil dari sini ya hati-hati ya guys ya, akan ada sideways-nya. Lalu setelah itu ada BDMN. BDMN juga masih turun ya guys ya. Ini masih kencang turunnya ya. Kalau menurut gua mungkin dia akan ada di mantulan di 2400 atau di 2300 ya. Mungkin daerah-daerah situ 2423 menjadi pantulannya. Lalu setelah itu ada BEFIK. BEFIK guys, BEFIK juga sama ya guys, masih mau turun nih kayaknya. Flatnya di 156, mungkin turun naik mungkin bisa ke 200-nya gitu ya. Dari 156. Jadi kalau gua akan tunggu di 156 ya, kalau dia nggak turun lagi. Kalau dia mantul ya oke lah nyampe 200-nya. Oke. Lanjut setelah itu guys, setelah itu ada PNBS. Ya, PNBS ya, ini juga lumayan ya, cuman memang likuiditasnya kurang gitu ya. Jadi ini lagi setelah dia breakout dia tes support ya guys ya. Di sini ada resisten areanya. Kalau dia mantul lagi mungkin bisa ke 142, SL-nya ditaruh di 11 ya. Nah, kesimpulannya dari bank ya guys ya. Kalau menurut gua beberapa mid bank oke for trading seperti tadi kayak BNGA ya, walaupun dikit lah ya, bank gitu ya. Bank Net Syariah itu lumayan ya guys ya. Kalau misalnya yang lain-lain kayak itu hati-hati untuk saham-saham memang yang lagi downtrend. Boleh lo hold kalau kalian mau ngambil, mau nyicil dan segala macam monggo, tapi no ada risk bahwa masih kemungkinan banyak yang downtrend. Jadi cuman bank-bank tertentu aja yang lumayan. Oke. Kalau gue lihat ya kayak misalnya BCAP gitu ya, Bank MNC Capital ini masih turun ya guys ya. Lalu ada BNBA gitu ya. Bank Bumi Arta juga sama ya guys ya. Lalu ada BEFIN ya kalau nggak salah ya kemarin ya, Bank Financial Corporation. Ini juga sama ya guys ya. Kalian harus hati-hati gitu ya.
Bevin. Nah, sorry. Nah, ya, Bank Financial Corporation lagi tes support, kalau dia mantul dan kalau di atas 820 bisa lah ke 1040. Jadi kalau gua sih akan tunggu dulu di area 800-nya gitu ya. Oke guys. Jadi itu beberapa. Jadi yang seperti gue bilang, dilihat aja. Pertama mungkin Banknet ya, Banknet Syariah, Arto, Bevin mungkin gitu ya, sama BNGA ya. Lalu setelah itu ada BNII ya, kalau dia tembus ya mungkin ke area 48858 ya, dari 4020 ya, itu satu ya. Ada berapa tuh? Udah lumayan ya, ada 4 ada 5 ya. Tapi kalau menurut gua leadingnya yang biasanya si Arto gitu ya, atau yang Bang Jago ataupun apa namanya? Bank yang lagi uptrend ya. Kalau yang downtrend hati-hati ya guys ya, terutama yang masih flat-flat aja. Oke. Sip, itu aja. Lalu kita masuk ke saham-saham yang mungkin besok bisa jalan untuk hariannya. Pertama adalah apa namanya? Amor gitu ya. SL-nya di 3690, beli di 3800, mudah-mudahan nyampe 4250 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Nanti gue tungguin koreksinya lagi. Kalau koreksi baru gue masukin mungkin ke buy on mantul atau follow the trend. Oke, lanjut setelah itu ada ASA. ASA guys, ASA. Semoga lancar ya, nyampe 2400 ataupun 2800 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 2000 ya guys, beli di 2120 ya guys. Mudah-mudahan nyampe 24 25 ya. Lanjut setelah itu ada ESA mungkin ya, gue lupa nih naruhnya. Surya Esa Perkasa ini masih jalan ya guys ya. SL-nya kalian taruh di sini ya. Tunggu dia koreksi guys, mungkin di 374 ya, lebih bagus gitu ya. Bentuknya udah seperti ini, hati-hati ya. Target areanya bisa ke 440 ya. Belinya mungkin di 390. Oke. Lanjut setelah itu ada Care. Care ya, kalau dia tembus dari 356 lucu nih, bisa ke 378, SL-nya di bawah 350. Oke. Lalu ada Chen. Sebenarnya saham-sahamnya yang goreng-gorengan pun cuman itu-itu aja ya. Bentuknya juga udah lumayan oke nih guys. Apa namanya? Lumayan tinggi gitu ya. Nah, kalian coba ambil di 304, SL di 284 guys. Kalau misalnya belum dapat dari situ jangan dikejar lagi. Oke. Lanjut setelah itu ada film. Film guys, film juga lumayan ya guys ya. SL-nya di bawah 530, beli di 570, mudah-mudahan nyampe 635 atau 680 ya guys. Lalu setelah itu ada Friend. Nah, Friend juga lumayan ya, gitu ya. Tungguin koreksinya dulu di 88 guys. Kalau dia mantul dari situ mungkin bisa ke 112 atau ke 108 ya. Oke, SL-nya taruh di mana? SL-nya kalau dia mantul ya, turun dulu terus baru mantul ya guys ya. Taruh di bawah 90-an atau 89 ya. Ya, kalau dia mantul ya. Oke, yang ini nih kalau nggak salah udah minggu lalu juga diomongin sama gua sama Fred ya. Friend ini lumayan gitu ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat. Oke, lanjut setelah itu ada Homi. Nah, Homi Shots ya. Sama apa tadi? Lupa. Homi Shot sama Amor tuh lumayan ya guys ya, bentuknya kayak JTPE gitu ya. Nah, ini juga tungguin aja koreksinya di 22110. Kalau dia mantul lagi mudah-mudahan nyampe 2400 2500 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Homi Shot, ada habis itu ada OPMS ya. Buat yang meragukan setelah ARB beberapa kali 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Eat and weep ya. Tapi gua kan udah bilang, udah gue bilang ya lumayan gitu ya. Ini tinggal tunggu koreksinya lagi ya guys ya. Kalau dia mantul boleh diambil ya. Expect bahwa mungkin nanti akan ada RWRB ya. Jadi pasang SL-nya juga deket-deket situ. Oke. Nah, ini kalau yang seperti ini gimana? Tungguin koreksinya dulu guys buat swing. Kalau buat copet boleh nggak Om? Ya boleh-boleh aja ya. Lalu setelah itu ada MDKA. MDKA tadi seperti yang gue bilang, ngikutin harga emas ya guys ya. Mungkin dia akan koreksi dulu ya, karena besok mungkin harga slow disco lazy time buat emas gitu ya. Kalau misalnya nanti dia mantul boleh diambil target 2640 ya guys.
Nah, SL-nya ditaruh di mana? SL-nya taruh di bawah 2350. Lalu lanjut setelah itu ada INTP. INTP ya. Kalau dia tembus dari 13475 oke banget ya. Kalau dia tembus 13475 atau 13825. Untuk saat ini masih strong downtrend kalau gua ya, dan ini ada naik line-nya. Jadi kalau gua akan nunggu daerah-daerah sini. Oke. Lalu setelah itu ada AGI. AGI guys, AGI ya, ini juga sama ya guys ya. Overall masih turun ya. Ya. Kalau gua akan tunggu di atas 1400. Kalau kalian mau ngambil ya monggo-monggo aja, tapi mungkin targetnya di 1400 tersebut gitu ya. SL-nya kalian taruh di mana? SL di 995, beli di 1170, target 1400 ya. Kalau di atas 1400 mungkin akan lebih kenceng naik ke 2000. Oke, lanjut setelah itu ada GJTL. GJTL guys, GJTL ya, ini masih uptrend ya guys, tapi mungkin targetnya mungkin deket-deket dulu ya di 960 karena resisten ada yang kencang di sini. Kalau tembus dari 960 mungkin bisa ke 1100 ya. Lanjut setelah itu ada INDX SRTG. INDX tanah laut ya. Buat copet aja ya guys ya. Sekarang udah terlalu tinggi. Oke. Lalu setelah itu ada SRTG. Ya, SRTG juga udah lumayan ya. Menurut gua kalau dia tembus 6325 mungkin bisa ke 7700 ya. Ini juga seru ya guys ya. Ditunggu koreksinya di 6000-nya, nanti diambil bisa ke 7700 ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 6275. Oke. Lanjut setelah itu ada MLPL. Nah, MLPL lagi koreksi nih guys, tapi gue melihat bahwa dia udah mulai capek koreksi. Mudah-mudahan dia bisa mantul nih. Kamu trap aja di 171 ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke 200. SL-nya ditaruh di bawah 152. Lalu setelah itu ada INDX, MLPL, TOR. TOR juga seru ya guys ya, dia juga lagi bertahan di averages-nya ya guys. Kalau di atas 1160 mungkin bisa ke 1255. SL-nya kalian taruh di bawah 1150 ya guys. Lalu setelah itu ada Tebik. Tebik kalau menurut gua udah oke ya. Nah, ini koreksi ya guys, which is peluang buat kalian yang ketinggalan ya. Kalau dia mantul di area 2400, 2360 ya, rebound gitu ya. Mungkin bisa kalian TP di 2600 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 2250. Oke. Lalu setelah itu ada Tebik, ada INDF. INDF guys, INDF ya, ini lagi coba bertahan sideways dulu, mudah-mudahan bisa tembus 6825 atau 6700-nya ya. Targetnya pertama di 7000, lalu target kedua mungkin bisa ke 7350 ya. Lalu setelah itu ada Silo ya. Silo lucu nih guys ya, mudah-mudahan bisa mantul ya guys ya. Ini kalian coba beli 6775, SL di bawah 6425, target 7700. Oke. Lalu setelah itu ada DKFT ya. Nikelnya masih jelek om. Iya, tapi kalau misalnya dia tembus di atas 1200 ataupun 190 ya, mungkin bisa ke area 236 ya. Kita tungguin aja apakah dia bisa naik atau enggak. Siapa tahu ada sentimen yang beda selain dari nikelnya. Lalu ada SKRN. Nah, ini juga seru ya guys ya. Target area 895 aja, nggak usah banyak-banyak. Beli di 820, SL di 785. Ya, dihitung ya ininya ya, risk and rewardnya. Lalu ada shorts ya guys, sama kayak gue bilang JTPE juga. Tunggu dia koreksi di 396, kalau dia mantul bolehlah nyampe 440, SL di bawah 372. Lalu guys, lalu ada Homi udah Indi ya. Indi ya masih flat ya guys ya. Kalau di atas 1590 mungkin bisa ke 1730 atau 1785. Lalu ada Adro. Adro guys, Adro juga masih flat ya guys ya. Ya kalau kalian mau ambil sini sih oke-oke aja ya. Target mungkin 1245 atau 1310 ya. Lalu setelah itu ada PTBA.
PTBA masih turun ya guys ya. Ini kemarin udah keluar dari neckline yang ada di sini ya guys ya. Jadi kemungkinan akan turun, baru akan ada pantulan mungkin di 2160 ataupun di 2060. Kalau dia besok naik, mungkin akan ganjalan pertama di daerah 2500 sampai 2600 ya. So be careful guys, be careful. Kalau gua sih masih tunggu dia di uptrendnya dulu ya, 2800 mungkin nggak apa-apa kalau gua ya, tergantung kalian. Lalu setelah itu Adro udah, kita masuk ke mingguan ya guys ya. Kalau menurut gua mingguan masih sama ya, walaupun kemarin banyak yang goyah ya karena turun lumayan, ternyata 3 candle keluar. Gue berharap besok dia koreksi ya di 815 menuju ke 810, dari 835 menuju 800-an daerah sini. Kalau abis itu dia mantul mungkin bisa ke 905 atau 970 ya guys ya. Ini udah seru banget kalau menurut gue, semoga bisa lancar. Lalu yang kedua adalah good guys, good ya. Good kalau menurut gue setelah breakout mudah-mudahan dia bisa mantul ya guys ya, dan bisa tembus 1760. Ya, mudah-mudahan kalau tembus bisa ke 1800 1900 ya. Lalu kalau kalian lihat yang ada di gambar, biasanya yang TPIA ini udah turun dalam lagi ya Om. Iya benar. Jadi gua akan berhati-hati apalagi kalau dia tembus ke 10.500. Kalau dia tembus 10.500 kita harus hati-hati guys ya. Mungkin kita lupakan dulu aja TPIA-nya. Lalu setelah itu ada SIM Salim Infomas. Masih flat ya di atas ya. Kalau menurut gue it's a good sign karena flatnya di atas ya. Mudah-mudahan kalian boleh ambil lagi di 485 ya kalau dia mantul. Dan kalau dia keluar 525 mudah-mudahan nyampe lah ke 600. Oke. So itu aja guys. Semoga bisa berguna hari ini beberapa saham-sahamnya, dan juga kita bahas saham-saham bank digital yang mau kebangkitan kedua. Itu aja dari gue guys. Semoga bisa membuat kalian cuan ya. Please don't forget to like and subscribe. Dan semoga minggu depan pada cuan semua. Bye bye guys. See you.